Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem ekonomi kapitalisme. Pengertian kapitalisme. Kapitalisme merupakan sebuah sistem organisasi ekonomi yang dicirikan oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan distribusi yang pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Hal ini diutarakan oleh Milton H. Spencer tahun 1990. Sistem ekonomi kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang berdasarkan kebebasan seluas-luasnya bagi semua masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Suatu kondisi yang dimana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan suatu keputusan ekonomi. Dalam istilah ekonomi disebut dengan laissez-faire. B. Pilar-pilar sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama, hak milik swasta atau private property. Lembaga ini merupakan elemen pokok dari kapitalisme. Pemberian hak pemilikan atas harta kekayaan memenuhi fungsi-fungsi ekonomi penting, yaitu para individu memperoleh perangsang agar aktiva mereka dimanfaatkan seproduktif-produktifnya. Selanjutnya, memungkinkan laju pertukaran yang tinggi oleh karena orang perlu memiliki hak kepemilikan atas barang-barang sebelum hak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang kedua, dibina oleh tangan yang tak terlihat atau the invisible hand. Prinsip tersebut menyatakan bahwa untuk mencapai hal yang terbaik untuk masyarakat, setiap individu dalam sebuah masyarakat kapitalistik dimotivasi oleh kekuatan-kekuatan ekonomi sehingga ia akan bertindak sedemikian rupa untuk mencapai kepuasan terbesar dengan pengorbanan atau biaya yang sekecil-kecilnya. Yang ketiga, individualisme ekonomi laissez-faire. Tidak adanya intervensi pemerintah akan menyebabkan timbulnya individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi. Intervensi pemerintah dibatasi pada aktivitas-aktivitas tertentu. Keempat, persaingan dan pasar-pasar bebas atau free market competition. Dalam bentuknya yang paling sempurna, pasar bebas menunjukkan ciri-ciri pembeli dan penjual dalam cukup banyak yang menyebabkan mereka tidak dapat mempengaruhi harga barang yang bersangkutan. Kemudian kebebasan para pembeli serta penjual yang tidak dihalangi oleh pembatasan-pembatasan ekonomi atas permintaan dan penawaran. C. Prinsip-prinsip sistem ekonomi kapitalisme. Yang pertama, mencari keuntungan dengan berbagai cara dan sarana kecuali yang terang-terangan dilarang negara karena merusak masyarakat seperti heroin dan semacamnya. Yang kedua, mendewakan hak milik pribadi dengan membuka kesempatan agar tiap orang mengarahkan kemampuan dan potensinya untuk meningkatkan kekayaan dan memeliharanya. Karena itu dibuatlah peraturan yang sesuai untuk meningkatkan dan melancarkan usaha dan tidak ada campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi kecuali dalam batas-batas yang diperlukan untuk memperkuat keamanan. Yang ketiga, perfect competition, yang dalam hal ini price system harus sesuai dengan tuntutan permintaan dan kebutuhan dan berstandar pada peraturan harga yang diturunkan dalam rangka mengendalikan komoditas dan penjualannya. D. Jatuh bangunnya sistem ekonomi kapitalisme. Doktrin utama dari sistem ekonomi kapitalisme, laissez-faire dan pasar bebas yang merujuk kepada pemikiran ahli ekonomi klasik yang digambarkan bahwa perekonomian akan berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Jadi model pemikiran ini bertahan cukup lama dari kuartal terakhir abad ke-18 dan pertengahan pertama pada abad ke-19. Pada saat yang bersamaan, lahirlah buku General Theory of Employment, Interest and Money, karya John Maynard Keynes, yang mengungkapkan konsep negara kesejahteraan. Dengan lahirnya buku tersebut, banyak ahli-ahli ekonomi dunia yang menyokong teori ini dan dinilai sebagai suatu revolusi dalam pemikiran ekonomi. Pada saat itulah awal dari runtuhnya sistem ekonomi kapitalis. Pemikiran ekonomi Keynesian ini yang mendominasi negara-negara industri selama 30 tahun sempat menjadi panutan oleh kebanyakan anggota PBB. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalisme ini, yang pertama itu lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Yang kedua, kreativitas masyarakat menjadi lebih tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik dari dirinya.
Yang ketiga itu pengawasan politik dan sosial minimal karena tenaga waktu dan biaya yang diperlukan lebih kecil. F. Kekurangan dari sistem ekonomi kapitalisme ini yang pertama yaitu tidak adanya persaingan yang sempurna. Yang ada persaingan tidak sempurna dan persaingan monopolistik. Yang kedua, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber daya secara efisien dikarenakan adanya faktor-faktor eksternalitas atau tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Yang G, negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme, yaitu Amerika Serikat. Walaupun Amerika Serikat ini tidak secara murni menganut sistem kapitalisme, tapi Amerika Serikat ini tetap lebih banyak mengadopsi elemen kapitalis karena tradisi individualismenya yang kuat. Orang Amerika Serikat cenderung membatasi tujuan dan dari tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Seterusnya Inggris. Jika dilihat dari sudut pandang sejarah, Inggris juga dikenal sebagai negara penjajah terbesar di dunia karena menggunakan sistem pembangunan ekonomi pasar di negara jajahannya dan berbagi keuntungan dengan sang penjajah. Hal inilah yang membuat Inggris cenderung menganut sistem ekonomi kapitalisme. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.